senang sekali berjumpa dengan rekan-rekan sekalian. Pada tutorial kali ini kita akan membahas mengenai Google Map API, terutama pada fungsi pembuatan garis. Jadi garis itu seperti kita ketahui ada dua titik langsung dihubungkan. Jadi di Google Map API sendiri sudah menyediakan fungsi mengenai pembuatan garis. Yang penting diketahui adalah titik awal dan titik akhirnya itu yang dihubungkan. Oke, jadi kita langsung saja ke editor pengkodian kita. Saya memakai Sublime Text. Kebetulan di sini saya sudah mempersiapkan sebuah halaman HTML namanya 03 HTML. Di dalamnya ada div utama seperti ini, div utama. Ini div utama, di dalamnya ada 4 div. Yang kita fokuskan itu nantinya di sini nih, di div map. Di sini tempat melukiskan petanya, meloading petanya dari Google Map, dan kemudian di sini nanti ada menu. Di div yang ini kita buatkan menu. Oke, kita langsung saja. Menunya cuma satu, yaitu button. Buttonnya kita kasih ID, misalnya BTN. Kemudian tulisan di buttonnya adalah start. Oke, nah kita simpan dengan Ctrl S. Kemudian kita akan menghubungkan file 03 HTML dengan library Google Map API-nya. Library Google Map API-nya yaitu seperti ini. Oke. Sorry. Ini. Jadi library-nya itu berada di bentuknya JavaScript dan berada di https maps.googleapis.com/maps/api.js. Nah, key-nya ini sendiri Anda bisa mendapatkan apabila Anda punya akun Gmail, kemudian Anda masuk ke website dengan alamat developers.google.com, sign in ke situ menggunakan akun Gmail Anda, dan masukkan kata kunci Google Map API Key. Nanti Anda akan dirujuk kepada sebuah halaman di situ bagaimana mendapatkan API Key yang seperti ini. Oke, nah kemudian saya hubungkan halaman 03 HTML ini dengan script JavaScript saya sendiri. Itu script type text JavaScript source sama dengan saya sudah sediakan sebuah folder khusus tempat JavaScript namanya folder JS, dan saya beri nama script saya 03.js. Oke, saya Ctrl S. Kemudian ini dia 03.js-nya masih kosong. Kemudian di 03.js ini saya sediakan map, sebuah variabel bernama map. Ini nantinya menjadi objek untuk menampilkan Google Map API-nya. Kemudian saya sediakan var, sebuah variabel namanya pasangan titik, dan tipenya ini adalah array. Oke, jadi ini yang menyimpan nanti titik awal dan titik akhir dari sebuah garis. Oke, kemudian saya buat function, namanya saya beri init map. Oke, di sini di init map akan kita buat function-function untuk mengaktifkan Google Map-nya dengan menggunakan Google Map API sehingga petanya tampil di halaman web. Nah, pengkodiannya seperti ini. Pertama yang kita isi dulu adalah map option, sebuah variabel map options yang isinya adalah satu center. Jadi
pertama kali map itu tampil di halaman map, senternya berada di mana? Di latitude berapa? Di latitude sekian dan di longitude sekian. Ini maksudnya lintang utara dan bujur timur. Oke. Kemudian jarak pandangan dari angkasa menuju peta adalah seperti ini. Zoom dengan nilai 9. Nilai ini bisa kita tukar-tukar, misalnya 12, 10, 7, 6 seperti itu, tergantung selera kita. Kemudian tipe map di sini adalah hybrid. Nah, ini dia hybrid. Hybrid ini adalah campuran foto satelit dengan peta yang disimpan, peta yang dirancang melalui komputer. Setelah map option diisikan, kemudian dilaksanakan eksekusi pendeklarasian map. Ini dia. Yang ini kan sudah kita deklarasikan sini. Jadi variabel map ini jadi objek untuk Google Map API-nya. Jadi variabel map di sini adalah merupakan sebuah objek Google Map API, yaitu dengan perintah new google.maps.map dokumen get element by the map options. Nah, map option sendiri kita sudah isi di sini. Nah, kemudian dokumen get element by id.map di dalam map ini itu adalah ini yang di 03 HTML, div id map yang ini. Oke. Nah, dengan demikian apabila ini sudah dieksekusi, maka map akan tampil. Nah, function init map ini dieksekusi ketika seluruh dokumen HTML ini sudah tampil di browser. Nah, jadi yang paling cocok itu pengeksekusian init map itu berada di body onload init map seperti ini. Oke, sekarang kita ke browser, kita masuk ke webnya, localhost gmapapi/03.html. Oke, dengan demikian petanya sudah tampil seperti ini. Oke, skenario-nya seperti ini. Nanti ketika aplikasi ini sudah selesai, maka misalnya saya klik di peta ini, titik pertama di sini, kemudian titik kedua di sini, maka otomatis dari titik pertama dan titik kedua langsung terhubung garis. Oke, seperti itu dia. Jadi kita kembali ke sublime text. Itulah makanya kita membuat sebuah variabel tipe array, namanya var pasangan titik. Yang ini dia tipe array. Kemudian agar petanya bisa diklik, maka kita lengkapi function init map ini dengan fungsi seperti ini. Jadi variabel object map itu kita akan tambahkan ibaratnya alat pendengar seperti kuping gitu, dengan perintah add listener. Add listener yang didengar adalah klik, peristiwa klik. Kalau peristiwa klik terjadi di peta, maka yang berjalan adalah, jadi ini dia, yang berjalan adalah seperti ini. Nah, kita buat sebuah operasi di sini, sebuah variabel var mode. Yang pertama kali kita isi dengan mode off. Oke. Kemudian ini gunanya nanti ada sangat berguna ketika map diklik sini di bagian ini. Ketika map diklik, maka pertama kali diperiksanya mode. If mode sama dengan off, maka keluar sebuah perintah alert, klik tombol start untuk
mengaktifkan mode. Oke. Atau kalimatnya seperti ini. Klik tombol start untuk operasi garis. Nah, seperti ini aja. Kemudian, nah, if mode sama dengan off, maka alert, klik tombol start untuk operasi garis. Oke, kalau on, else itu berarti modenya on dong. Oke, kalau on, maka apabila on, maka di sini adalah pengisian array. Pasangan titik push E. Nah, pasangan array ini diisi dengan koordinat latitude dan longitude, dan koordinat tersebut bisa didapat dari ini nih, lat lng. Oke, latitude dan longitude-nya di situ. Kemudian, kan ini kita tahu bahwa ada mode off dan mode on. Di mana mengesetnya ini? Hal ini bisa diset melalui klik tombol pada button ini. Oke, disinilah dia cara mengeset mode on dan mode off. Oke, ingat ID-nya adalah btn. Nah, kita buatkan function di sini namanya function atur mode. Oke, caranya seperti ini. If document get element by ID, nah nama ID-nya tadi adalah btn, inner html sama dengan start. Apabila tulisan tombolnya adalah start, maka pertama kali dijalankan adalah mode jadi on. Kemudian pasangan titik, array pasangan titik dibuat, isinya dibuat jadi 0 sama sekali. Oke, pasangan titik dibuat jadi 0 sama sekali, isinya benar-benar harus dikosongkan. Kemudian tulisan di button itu sendiri jadi dokumen get element by ID btn inner html, tulisannya menjadi stop. Oke, ini dia ya. Nah, kemudian apabila else-nya ini, apabila tulisan di btn adalah stop, maka ketika diklik mode jadi off. Kemudian dokumen get element by ID btn inner html, tulisannya jadi start kembali. Oke. Nah, disinilah kita akan melakukan peletakan garis di map. Nah, pengkodeannya kira-kira seperti ini. Oke, kita buatkan sebuah variabel baru namanya var garis. Kemudian var garis. Nah, var garis ini nantinya adalah merupakan sebuah objek garis yang dibangkitkan dari fungsi Google Map API seperti ini. Google.maps.polyline. Inilah cara membuat garis. Ini fungsinya di Google Map API, polyline. Nah, pasangan titik-titik pembentuk garis itu di variabel path, di parameter path, dan isinya adalah yang ini dia, pasangan titik. Ini isi dari pasangan titik-titik yang sudah kita klik di peta. Kemudian ini masalah pengaturan ini. Ini warna dari garis. Isinya adalah bilangan ASCII 0 sampai FF. Itu dia. FF ini red, yang bagian 2 ini red, ini green, terus yang ini blue. Oke, ini campuran warnanya. Stroke weight adalah 5. Ini ketebalan garis. Setelah objek garis dibuat, maka garis ditambahkan ke dalam map dengan perintah garis set map. Oke, mapnya itu sudah kita tahu di atas ya. Ini dia. Nih, yang ini.
Kemudian pasangan titik setelah digambar, pasangan titik kembali dibuat menjadi 0. Oke, pasangan titik dibuat menjadi 0. Oke. Kita simpan ini dengan Ctrl S. Kemudian function atur mode ini akan kita tempatkan di sini, di button ID BTN ini dengan cara on klik atur mode. Oke. Kita simpan dengan Ctrl S. Kemudian kita ke Google Chrome kita refresh kembali ini. Oke, kita klik di sini. Oke, karena tombol start belum kita klik supaya mode jadi on, maka pesan ini keluar, klik tombol start untuk operasi garis. Kita klik tombol start di sini. Oke, baru kita klik ini. 1, 2, 3. Kemudian kita klik stop. Oke, maka terbentuklah sebuah garis dengan 3 titik. Oke, kita klik lagi start. 2. Kita stop. Maka terbentuklah satu garis minimal 2 buah titik. Ini titik awal dan ini titik akhir. Oke, kita klik lagi. Soalnya garisnya zigzag. Oke, kita klik stop. Maka garisnya berbentuk seperti ini. Oke. Stop. Oke, garis seperti ini. Demikianlah kiranya function untuk membuat garis dan multigaris melalui Google Maps API, dan kita akan terus telaah lebih mendalam lagi mengenai fungsi-fungsi Google Maps API di pertemuan video tutorial berikutnya. Sampai jumpa.